Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Materi kali ini tentang kompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi untuk menjadi yang terbaik dan juga untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang terjebak pada kompetisi yang hanya memperturutkan hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana robbani. Kompetisi yang hanya memperturutkan hawa nafsu, contohnya kompetisi mengumpulkan harta kekayaan atau memperebutkan jabatan dan kedudukan. Semuanya bak fatamorgana, indah menggoda, tetapi sungguhnya tiada. Bahkan tak jarang dalam kompetisi diiringi suudzon, buruk sangka, bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih merugi lagi jika rasa iri dan riya ikut bermain dalam kompetisi tersebut. Lalu bagaimana selayaknya kompetisi bagi orang-orang yang beriman? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pengarahan, bahkan penekanan kepada orang-orang beriman untuk berkompetisi dalam kebaikan, sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Maidah Surat ke-5 ayat 48. Baik, kita analisis tajwidnya. Likullin ja'alna. Hukum bacaannya yaitu ikhfa. Alasannya karena tanda baca kasroh tanwin bertemu huruf jim. Minkum syir'atan. Hukum bacaannya yaitu izhar syafawi. Alasannya karena mim sukun bertemu huruf shin. Wa minhaja. Hukum bacaannya yaitu mad iwad karena tanda baca fathah tanwin bertemu alif dan diwaqafkan. Lau sya'allah. Hukum bacaannya adalah mad wajib muttasil. Alasannya karena mad asli bertemu hamzah pada satu kata. Atau wahidah. Hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Alasannya karena tanda baca fathah tanwin bertemu huruf waw.
Mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Ada beberapa alasan mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Antara lain sebagai berikut. Pertama, bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda dan harus segera dikerjakan. Kesempatan hidup sangat terbatas, begitu juga kesempatan berbuat baik belum tentu setiap saat kita dapatkan. Kematian bisa datang secara tiba-tiba tanpa diketahui sebabnya. Oleh karena itu, ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, jangan ditunda-tunda lagi, tetapi segera dikerjakan. Yang kedua, untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Oleh karena itu, kita perlunya berkolaborasi atau kerjasama. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang membuat kita terdorong untuk berbuat baik. Tidak sedikit seorang yang tadinya baik menjadi rusak karena lingkungan. Lingkungan yang saling mendukung kebaikan akan tercipta kebiasaan berbuat baik secara istiqomah atau konsisten. Ketiga, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah Surat ke-5 ayat 2. Demikianlah materi untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.